Selamat datang di Taniku Mutiara Channel. Jangan lupa like dan subscribe ya. Kali ini B2M004 mengadakan pelatihan tentang POC, pupuk organik cair mengandung unsur hara seperti nitrogen atau N dan fosfor atau P. Pemanfaatan POC ini, air kolam lele adalah limbah dari budidaya lele yang diolah menjadi pupuk cair yang kaya nutrisi serta amonia, nitrit, dan karbon organik yang penting untuk pertumbuhan tanaman. Dapat mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia dan mengoptimalkan potensi ketahanan pangan. Kandungan nutrisi air kolam lele, nitrogen N, membantu fotosintesis, pembentukan daun, ranting, dan batang, serta pertumbuhan tanaman secara keseluruhan. Fosfor berperan dalam pembentukan protein, batang, dan akar yang kuat. Amonia NH3, nitrit NO2, dan nitrat NO3. Senyawa nitrogen yang sangat dibutuhkan oleh tanaman. Karbon organik, C organik, nutrisi yang mendukung perkembangan tanaman. pH air kolam lele umumnya memiliki pH 7 hingga pH 8 yang sesuai untuk banyak jenis tanaman. Berikut ini manfaat POC dari air kolam lele. Mengandung nutrisi lengkap, yaitu menyediakan unsur hara makro dan mikro yang dibutuhkan tanaman, menyuburkan tanah, memperbaiki sifat fisik, kimia, dan hayati tanah, meningkatkan hasil tanaman, membantu meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil panen, ramah lingkungan, mengurangi limbah, budidaya lele yang dapat mencemari lingkungan, menghemat biaya, menekan biaya pembelian pupuk kimia bagi petani. Cara penggunaan air kolam lele dapat langsung digunakan untuk menyiram tanaman atau dapat diaplikasikan dengan cara dikocor seminggu sekali untuk mengganti air kolam yang sudah digunakan. Proses fermentasi dengan waktu sekitar 14 hari juga dapat dilakukan untuk mengoptimalkan kandungan nutrisinya agar tanaman menjadi subur. Tentunya ya guys, POC dari air kolam lele adalah dari air kolam lele yang ditambahkan bahan untuk mempercepat fermentasi seperti M4 mikroorganisme dan gula merah atau molase sebagai sumber energi bagi bakteri. Bahan tambahan lain bisa ditambahkan bahan seperti rumen sapi, dedak atau limbah sayuran juga dapat ditambahkan untuk memperkaya nutrisi pupuk. Bahan dasar yang kaya akan unsur hara seperti nitrogen dan fosfor. M4 atau efektif mikroorganisme 4 berfungsi sebagai starter decomposer untuk mempercepat proses fermentasi dan mengurai amoniak, dan gula merah atau molase sebagai sumber karbohidrat dan energi bagi bakteri pengurai sehingga proses fermentasi berjalan lancar. Untuk praktik pembuatan POC, berikut ini adalah bahan-bahan yang dibutuhkan. Pertama, air limbah kolam lele 500 ml molase atau gula merah cair 50 ml, EG4 259 gram, dedak padi 2 liter air cucian beras. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama, larutkan dedak dengan air hangat, tunggu dingin. Kemudian campur semua bahan dalam drum atau ember, aduk rata dan tutup rapat. Fermentasi membutuhkan waktu 5-7 hari. Aduk 1 kali sehari. Setelah 7 hari saring POC dan siap untuk digunakan. Aku ulangi lagi ya guys. Bahan utama pembuatan pupuk organik cair. Pertama, aduk dedak dengan air panas dan dinginkan. Kemudian molase dan EH4 serta air cucian beras diaduk rata. Kemudian masukkan semua kamfron tadi ke dalam drum atau galon air mineral dan tutup rapat. Kemudian setiap hari dibuka tutupnya dan diaduk. Ulangi setiap hari, buka tutup galon dan aduk sampai hati ketujuh. Maka POC siap untuk digunakan ya. Oh iya, sebelum digunakan harus disaring dulu ya guys. Untuk penggunaan POC harus dicampur dengan air biasa. Campuran pupuk organik cair POC dengan air umumnya menggunakan perbandingan jam 1/10 menit. Artinya
1 bagian POC dicampur dengan 10 bagian air. Namun, beberapa jenis POC dari bahan tertentu bisa menggunakan perbandingan yang berbeda, seperti POC dari air cucian beras yang bisa menggunakan perbandingan 1:3 atau 1:5, tergantung kebutuhan tanaman. POC ini kemudian dapat disiramkan atau disemprotkan pada tanaman